Rekomendasi jam tangan pintar untuk harga 100 ribuan ini cocok banget buat dana pelajar yang lagi nyari jam tangan pintar nih. Ini sudah support fitur-fitur premium seperti tampilan HD, sudah ada putaran dynamic crown-nya, sudah waterproof IP68, jadi bisa dapat perlindungan dari keringat atau air hujan kecil dan juga debu ya. Bisa untuk telepon Bluetooth, baik itu telepon manual atau telepon WhatsApp ya. Baterainya tahan hingga 30 hari dan sudah ada sensor untuk pemantauan kesehatan 24 jamnya ya. Oke, mari kita lihat isi boxnya ada apa aja ya. Di dalam boxnya terdapat tray untuk menempatkan jam, strap, buku manual, dan kabel casnya. Mari kita keluarkan jamnya dari tray dan seperti inilah penampakan jamnya ya. Bagian pinggiran kaca layarnya itu lengkung, jadi terasa nyaman jika disentuh, nggak tajam di tangan ya. Ukuran layar 1,83 inch dengan IPS LCD, koneksi Bluetooth versi 5.3, baterai 220 mAh, waktu pengecasannya 2,5 jam, dan ini kabel casnya menggunakan magnetic USB ya. Untuk roda dynamic crown-nya ada suara klik jika diputar. Sisi samping kanan ada dua lubang untuk mic dan sisi kiri ada dua lubang besar untuk speaker. Biasanya speakernya digunakan untuk play pada saat play media ya. Itu kalau koneksi Bluetooth-nya aktif akan masuk ke jam tangannya dan juga bisa untuk telepon. Di bagian belakang ada sensor kesehatannya dan juga ada terminal chargernya ya. Ini untuk terminal chargernya jangan khawatir kebalik, karena kalau kebalik itu mental ya. Nah, kalau pemasangannya yang benar itu seperti ini ya. Oke. Untuk pemasangan strapnya ini mudah ya, tinggal dimasukin ke lubang seperti ini. Nah, ini ditekan dan masukin sampai kira-kira masuk ya. Nah, untuk lepaskannya itu nanti pin yang ini ditarik ke bawah ya, sampai tertekan tuh, nanti tinggal ditarik aja, itu nanti penguncinya bisa lepas sendiri. Nah, ini yang sebelah sini juga sama seperti itu ya teman-teman. Ini untuk tampilan menu awalnya ya, seperti ini. Nah, ini saya pakai wallpaper yang seperti ini. Ini juga bisa di custom menggunakan foto sendiri wallpapernya. Kalau diputar, dia akan berganti seperti ini. Nah, kalau digeser kiri ada beberapa menu. Geser kanan satu kali ada pemantauan langkah. Geser lagi ada detak jantung. Ini akan nyala ya, biasanya akan mendeteksi sensornya. Terus ada tidur, cuaca, dan ada play musik, tapi ini nggak bisa dipasangin memori ya, cuma buat pengontrol saja. Jadi ngontrol musik dari jamnya, tapi yang bunyi dari sini, dari speaker sini, tapi musiknya itu datanya dari jamnya ya. Dan ini bisa ditambah shortcut lagi. Dan kalau geser atas seperti ini ada beberapa shortcut, ada peningkatan kecerahan, tapi ini masih manual, belum otomatis. Ada pengaturan. Bawah ada pemantauan notifikasi ya. Ini bisa buat mantauan notifikasi dari sosmed atau chat, tapi hanya buat mantau ya, belum bisa buat ngebales. Nah, jadi seperti itu untuk tampilan awalnya. Untuk tampilan menunya seperti ini ya. Jika diputar seperti ini bisa diubah. Untuk bahasanya sudah mendukung bahasa Indonesia, sudah bisa ya. Ini bisa diubah gaya menunya. Ini bisa pakai gaya 3 seperti ini.
saya pakai gaya 2 saja ya, karena yang lebih mudah. Ini bisa besar-besar seperti ini ya. Untuk olahraganya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang ada di jamnya, tapi ini bisa ditambah lagi di aplikasinya. Nah, ini ada banyak menu di sini, ada kalkulator juga, ada kalender, untuk mengkoneksikan ke aplikasinya cukup mudah. Kalian tinggal scan barcode ini, nanti kalian akan diarahkan ke Play Store dan di-download ya. Cara menghubungkannya juga cukup mudah. Kalian tinggal aktifkan Bluetooth kalian dan pilih menu ke perangkat ya. Nanti akan otomatis mengkoneksikan. Jadi ini nggak perlu diaktifkan Bluetoothnya karena dia akan otomatis aktif. Yang perlu diaktifkan itu yang dari handphone ya, yang dari HP-nya. Oke, jadi seperti itu untuk mengkoneksikannya. Nanti kalian bisa mengubah tampilan dan menambah jenis-jenis olahraganya jadi lebih banyak ya. Karena yang bisa disimpan di sini cuma sedikit. Jadi kalau mau nambahkan harus dari aplikasinya. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya menurutku ini kelebihannya sih harganya sangat terjangkau ya. Untuk harga pelajar di 140 ribuan lah saya belinya, 140 ribuan. Ini seperti ini, tampilannya cukup stylish untuk dipakai, bisa dipakai cowok atau cewek tuh pas ya. Oke, dan itu kelebihannya ya. Dan bisa untuk memantau notifikasi jadi lebih mudah ketika sedang olahraga. Nah, di sensornya juga sudah ada. Nah, itu kelebihannya ya. Untuk kekurangannya ini sepertinya menurut saya di layarnya ya. Nah, jadi agak delay gitu untuk kecepatannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu agak delay ya. Nah, ini mati. Nah, ini mati posisinya. Ntar tunggu sampai mati. Tuh agak lama ya. Nah, yang kedua, layarnya lagi pas kalian nyalakan di kondisi tempat yang agak gelap itu akan terasa sangat silau karena ini LCD-nya masih IPS ya. Terus layarnya lagi, untuk responsifnya agak kurang mulus nih. Kadang juga salah pencet seperti ini. Kalau buat scroll menu seperti itu ya. Jadi lebih nyaman scroll menu tuh pakai dynamic Chrome-nya ini seperti ini. Karena kalau ini kadang kepencet kalau pakai layarnya. Bisa sih pakai layarnya tapi kadang pencet. Nah, jadi seperti itu untuk kelemahannya ya. Ya, dan kelemahan lagi itu belum ada GPS-nya. Jadi kalau mau olahraga dengan smartwatch ini, kalau mau pantau lebih banyak tuh bawa HP. Kalau cuma buat bawa jamnya aja tuh paling cuma bisa pantau olahraga, nggak bisa pantau notifikasi ataupun telepon ya. Nah, jadi seperti itu ya, sepadan dengan harganya lah ya, 100 ribuan. Untuk sekedar fungsional jam ini sih menurutku udah lebih dari cukup lah. Bagus juga nih, cocok untuk kelas pelajar ya. Nah, jadi seperti itu dulu untuk review kali ini ya. Kalau mau barang bekas review dari channel ini, tinggal disimak aja di deskripsi. Biasanya saya taruh di situ, harganya lebih murah dan kualitasnya pasti masih baru ya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.